Kiai Haji Yahya Holil Stakuf resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 hingga 2026. Yahya Holil menang setelah mengungguli suara Kiai Said Akil Siroj dalam 2 putaran pemungutan suara. Seperti ada kekuatan. Kita melihat kekuatan di belakang yang kita duga adalah para pemodal, para cukong-cukong ini yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemudian pertarungan politik juga mereka yang tentukan. Said Akil Siroj menilai gerakan 212 bukanlah kebangkitan agama, melainkan kebangkitan politik. Ini terungkap dalam wawancara gagasan Kiai Said menuju Muktamar NU yang diunggah di kanal YouTube minggu kemarin. Satu-satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan menolak 212 saya. Barangkali menolak banyak, tapi yang berimplisit dengan ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali. Ini kita sebenarnya boleh dikatakan di belakang ini ada penjajahan yang menjajah kita semua. Gitu. Jadi mereka juga tersandra sepertinya, tersandra dengan para pemodal. Gitu. Kan menghadapi 212, itu luar biasa bagi saya, luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama. Dan Buya waktu itu memang kekeh ya. Wasekjen PA 212 Novel Bangudin turut merespon atas terpilihnya Yahya Holil Stakuf atau akrab disapa Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021 sampai 2026. Bukannya mendukung, Novel justru nyinyir. Kata dia, terpilihnya Gus Yahya sebagai orang nomor 1 di PBNU adalah musibah besar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. NU telah mendapat musibah yang sangat besar karena yang menjadi ketum PBNU saat ini bisa dirasakan, kata Novel pada Sabtu 25 Desember 2021. Novel menyebut Gus Yahya adalah musibah lantaran ketua PBNU yang baru ini, kata dia, justru jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan sangat berbahaya buat keutuhan umat Islam. Karena Gus Yahya sangat kental dengan syarat paham yang sesat, mengatasnamakan agama dan otomatis mengatasnamakan NU, ujar Novel. Novel merasa heran dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai pimpinan baru di PBNU. Menurutnya, organisasi keagamaan itu sebenarnya masih punya banyak ulama dan kiai jempolan. Ormas Islam NU ini dalam menentukan pimpinan diduga kuat, bermain dengan sokok penyokok dan diduga melibatkan asing dan asing kafir, tegas Novel. Sesumbar, Novel lantas mengatakan ke depannya Indonesia akan semakin dibuat gaduh dan terpecah belah demi kepentingan para pemodal, dilansir dari JPNN. Untuk itu, umat Islam agar jeli mengambil langkah yang tepat dalam menentukan sikap keagamaannya, jangan sampai mengikuti pimpinan yang sesat dan menyesatkan, pungkas Novel. Diketahui, dukungan Muktamirin terhadap Gus Yahya unggul jauh dibanding Kiai Said Akil. Gus Yahya mengantongi 337 suara, sedangkan Kiai Said Akil 200 suara dari total 548. Namun demikian, Kiai Said Akil mengaku bangga, bersyukur dan bergembira lantaran Muktamar ke-34 NU berjalan baik. Kiai Haji Said Akil Siroj memberikan ucapan kepada Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Proses pemilihan Ketua Umum PBNU berlangsung sejak dini hari sesuai tata tertib dalam Muktamar. Untuk dapat menjadi calon Ketua Takfidiyah harus mengantongi minimal 99 suara. Sebelum dilakukan voting tertutup, 2 nama calon tersebut dimintakan persetujuan kepada Rais Aam terpilih Kiai Haji Miftahul Ahyar sesuai musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Rais Aam memang diminta untuk menerima siapapun calon yang akan maju dalam tahapan pemilihan. Setelah mendapat persetujuan dari Rais Aam, tahapan pun berlanjut ke penyontrengan calon Ketua Umum PBNU. Pada sidang pleno yang dipimpin Profesor Muhammad Nuh. Sejak awal perhitungan, suara dukungan pada Gus Yahya memang mendominasi. Melihat hasil suara pada tahapan penentuan bakal calon,
Sejumlah pihak pun sudah memprediksi keponakan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus itu akan terpilih. Sebelumnya, Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj kepada wartawan menyatakan sejak awal pihaknya akan legowo apapun hasil pilihan Muktamirin itu. Dalam pemilihan itu pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dua hal yang sangat wajar. Siapapun, apapun hasilnya, harus kita terima dengan legowo, ikhlas, dan ridho dalam hati kita masing-masing, ungkapnya. Kendati proses pemilihan Ketua Umum PBNU berlangsung sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, suasana kampus Unila masih dipenuhi lautan warga Nahdliyin. Mereka ingin sekali menjadi bagian dari saksi sejarah perhelatan Muktamar ke-34 yang digelar di masa pandemi kali ini. Usai dinyatakan terpilih, Gus Yahya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Said Akil Siraj dan menyebutnya sebagai guru yang telah mendidik sekaligus membukakan jalan untuknya. Yang paling awal ingin saya haturkan, terima kasih saya adalah kepada guru saya yang mendidik saya, menggembleng saya, menguji saya, tapi juga membukakan pintu jalan untuk saya dan membesarkan saya. Kiai Haji Said Akil Siraj, kata Yahya sembari duduk di samping Said, dilihat dari tayangan Kompas TV. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum, Gus Yahya merupakan khotib Am PBNU di periode 2015 sampai 2021. Pada 2018, ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menjabat sebagai guru bicara kepresidenan di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Yahya terlahir dari keluarga santri. Ia merupakan kakak dari Menteri Agama saat ini, yaitu Yakut Khalil Qaumas. Keduanya juga merupakan putra dari tokoh ulama, Kiai Haji Khalil Bisri. Paman dari Gus Yahya adalah Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU. Dalam sejarah panjang NU, Gus Yahya merupakan orang yang ke-11 yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Beberapa nama yang pernah mengisi posisi ini diantaranya adalah Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid dan pahlawan nasional Idham Khalid. Seperti ada kekuatan. Kita melihat kekuatan di belakang yang kita duga adalah para pemodal, para cukong-cukong ini yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemudian pertarungan politik juga mereka yang tentukan. Said Akil Siraj menilai gerakan 212 bukanlah kebangkitan agama, melainkan kebangkitan politik. Ini terungkap dalam wawancara gagasan Kiai Said menuju Muktamar NU yang diunggah di kanal YouTube minggu kemarin. Satu-satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan menolak 212 saya. Barangkali menolak banyak, tapi yang berimplisit ya dengan ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali. Ini kita sebenarnya boleh dikatakan di belakang ini ada penjajahan yang menjajah kita semua. Gitu. Jadi mereka juga tersandra sepertinya, tersandra dengan para pemodal. Gitu. Kan menghadapi 212. Itu luar biasa bagi saya. Luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama. Dan Buya waktu itu memang kekeh ya. Agama Islam agama yang suci tidak, maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi, saudara. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencidrai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Kita lanjutkan perjuangan, kita harus bangun dan bergerak kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopiah putih demo, nah itu salah itu namanya agama untuk politik namanya.
Oleh karena itu kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mana dulu? Ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul lail, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak?